Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta seni dan budaya Indonesia. Kita kembali lagi di channel Sanggar Seni Patok. Dan jangan lupa kita di sini kedatangan dua orang narasumber yang berbeda. Satu punya pengalaman di bidang seni dan budaya, satu lagi punya pengalaman untuk motivasi anak muda, khususnya regenerasi penerus kita selanjutnya. Nah, gimana Bang Andri kira-kira ini narasumber kita sudah siap belum untuk kita tanya jawab? Kita tanya dulu nih, siap kesiapannya. Iya. Kira-kira Bang Darle sama Bang Habib siap nggak? Oh, kita mah siap, tapi sebelum ditanya enaknya bakar rokok dulu kali ya. Oh, siap. Jangan sampai tegang. Iya, itu harus ya kan? Bang. Kayaknya kurang greget gitu ya. Bisa. Boleh. Silakan. Kopinya jangan lupa diminum. Makasih nih, kita udah disuguhin ya. Aduh. Kalau rokok Oke, itu saudara-saudara pecinta seni dan budaya Indonesia, kita di sini akan sedikit membahas yang agak berbeda dalam keseharian Sanggar Seni Patok. Tapi kita akan membahas suatu pengalaman ataupun kehidupan yang bisa memotivasi kita di masa yang akan datang dari dua narasumber kita. Perkenalkan, saya Jakemen saya Andri. dan dua narasumber kita. Saya Habib, saya Darle. Oke, saudara-saudara, kita akan langsung pembicaraan kita melalui Bang Andre. Ya, yang pertama dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk abang-abangku di sana, encang-encingnya babe ya. Jangan lupa di like and subscribe nih di Sanggar Seni Patok. Yang pertama kita mau nanya nih, penasaran. Siap gak nih buat Bang Habib yang pertama? Siap, Bang Andre. Bang Habib, kita bakal korek-korek nih. Ya, Kalau dikorek Kuping. Korek kuping kali ini, korek-korek. Jadi kan kita penasaran juga kan kita korek nih. Jadi nggak apa-apa kita bedah ya Bang Habib ya. Enggak mau Bang Andre. mudah-mudahan siap. Oke. Udah siap Bang Andre. Sebenarnya ini pertanyaan anak muda nih, pertanyaan orang-orang di sini gitu ya yang penasaran mungkin dengan kejelasan kebenarannya dari segi apa, dari segi kasus nih. Tuh. Kita ngambil dari situnya aja. Kasusnya ini lumayan Ngeri-ngeri sedap lah. Guys, ya. Kita dengerin nih penjelasannya dari Bang Habib kira-kira. Bang Habib tolong jelasin masalah tawuran kemarin nih. Itu tawuran apa gangster apa sih itu Bang Habib tuh? Betul. Ya jadi sih awalnya sih kita tahu apa masyarakat itu taunya mah gangster Bang ya. Taunya masyarakat itu gangster. Nah jadi awal kejadiannya ini kita ini dari kampung ini waktu itu kan kejadian pas PSBB tuh ya. Nah kita ini ngerapat dah nih ngejaga pos setiap RT Di portal. di portal betul. Nah di portal itu waktu itu kedatangan dah nih aneh selesai tahlilan di rumah tetangga aneh datang dah nih anak Karang Taruna pengen nyatuin ini kampung bahkan sekelurahan jadi sekolah bersatu. Nah jadi waktu pas kejadian itu kalian sepakat nih ya kan, yaudah ayo kita bareng-bareng kita satu ini kampung biar kampungnya jadi kuat dan nggak ada lagi namanya tawuran. Nah setelah kita ngerapat kita sepakat akhirnya kita nih ngejaga deh nih kampung kita masing-masing dan nih RT kita masing-masing. Nah pas kejadian jam 1 ada informasi katanya Bang teman-teman bisa gak merapat ke depan jalanan, emang ada apa ya, kampung kita sama gangster. Ya udah kalau emang begitu aneh merapatan nih. Jadi gangster tuh ya. Gangster Bang. Gangster Awalnya. nih caranya. Gangster. Ini kita merapatan nih. Aneh bertiga sama temen aneh. Aneh gak usah nyebutin lah Bang ya. Sama temen aneh. Pokoknya berangkat bertiga. Nah sekitar jam 1 itu udah nyampe di lokasi emang udah rame. Udah siaga 1. Kira-kira itu seberapa ramainya? Ramainya mah awal ngegitung lah, itu hampir semua kampung udah pada Keluar semua. siaga 1. Nah pas kejadian itu kalau nggak salah sekitar jam 1:30 malam mulailah penyerangan nih Bang. Mulai penyerangan ini semua kampung keluar. Itu dari ujung ke ujung katanya dengar kampung ini katanya kampung gunung ini diserang sama gangster, akhirnya satu jombang semua keluar Bang. Nah akhirnya pas tengah kedua itu, nah aneh posisi aneh itu aneh pas aneh lihat emang ada salah satu korban yang ketinggalan, tapi aneh nggak fokus ke korban, aneh fokus ke teman-temannya yang pada senjata tajam. Tapi nih Bang Habib, awalnya itu gangster duluan apa anak-anak kampung duluan yang keluar?
Gangster dulu bang yang Oh, keluar. gangster dulu. Gangster yang keluar baru anak kampung semua, warga. Siap. Warga semua keluar. Nah pas kejadian itu, pas teman-teman udah mundur, aneh muter balik nih bang nih. Pas aneh muter balik, korban itu lagi diseret. Yang aneh itu sama 2 orang diseret. Nah akhirnya karena aneh kebetulan lagi bawa kayu, aneh getok itu si korban. Oh, jadi pas kejadian itu Bang Habib itu datang itu udah diseret nih korban nih. Udah Jadi diseret nih bang korban sama orang yang nggak kenal. Akhirnya aneh getok dah tuh bang si korban 1 kali pakai kayu. Itu juga kenapa enggak dah tuh? Karena kan waktu pas langsung didorong. Itu karena istilah kata Bang Abi nggak mau kampung kita kecolongan Ah, gitu ya. betul. Nah akhirnya pas sudah aneh pukul tuh korban, akhirnya aneh lari ke belakang ngehalau jalan biar apa? Orang-orang nih yang pada lewat ini nggak pada melintas ke zona bahaya. Aneh halau dah nih pada pengendara motor, pengendara mobil. Aneh halau, suruh muter balik, bahaya bang, ada gangster, jangan lewat dulu. Nah akhirnya jam udah selesai, ada polisi datang, akhirnya aneh masuk. Setelah polisi datang. Aneh masuk ke RT, jaga pos lagi. Sekitar habis subuh dapat informasi pagi-pagi kata itu korban udah meninggal. Nah kejadian itu selang beberapa hari kemudian, 4 hari itu kok nggak salah pas mau puasa. Pas mau puasa itu aneh dijemput hari Senin sama pihak kepolisian. Aneh dijemput katanya aneh sebagai tersangka. Oh, berarti seru juga ceritanya ya. betul Bang, seru juga itu. Nanti kita lanjut lagi, kita tanya dulu Bang. Betul. Ya, biar penasaran nih, Iya. ya kan? Biar penasaran apa kelanjutannya nih. Kan belum ditanya tuh orang mana, dari mana, ya gak? Biar penasaran kita skip dulu, kita tanya Bang Darle. Cap dulu. Oke. Sekarang begini Bang Darle nih. Kita tanya Bang Darle nih. Katanya sih dengar-dengar Bang Darle ini yang mahir bertarik suara ya. Mantap. Iya. Emang bener bang Darle? Tarik ulur. Oke Bang Darle. Bang Darle kan nih kira-kira bidangnya di bidang seni apa di bidang pencak silat nih? Basicnya. Kalau boleh tahu. Boleh tahu ya. Awal sih aneh emang di seni bang. Oh di sini. Di seni. Tadi emang sering juga kayak stand up. Betul. Stand up. Ya kira ada teman ngeliat apa kebisaan. Ya. Kayaknya asik juga ya. Ya udah kira terus berjalan. Ya udah sering stand up aja. Tapi ala-ala Betawi kalau kita karena emang orang Betawi kan. Ya udah dari situ Kalau makanya. misalkan Bang Senang. Darle ini mulai suka seni itu dari kapan tuh Bang Darle? Kalau dari kapan itu 2018-an lah kira-kira bang. 2018 ya. Baru 3 tahun lah. Udah lama, cukup lama juga lah itu ya. Lumayan. Perjalanan. Perjalanan. Iya. Ngopi. Siap. Nah kalau Bang Darle kan saya dengar-dengar nih dari tetangga-tetangga nih Set. berkabar burung. Jadi kabarnya nyebar nih Bang ya. Berkabar Wah. burung. Katanya Bang Darle ini lihai juga main pencak silat. Apa benar Bang Darle? Betul. Kalau untuk lihai sih kita belum bang, masih banyak belajar. Amin. Nah, masih banyak belajar, tapi ya emang namanya turunan dari engkong ya. Betul. Jadi keturunan ya? Engkong. Dari engkong. Engkong kayaknya sih beksi juga dulu dia. Kalau tanjakannya gimana? Iya jadi ya namanya udah apa ya darahnya kali ya. Oh, Dari darah engkong jawara, turun. jawara Nah, nih. padahal kalau dari keluarga kita mah kagak ada yang hidup bang. Oh gitu. Iya. Kita doang makanya Orang open lah. Nah, Kalau bahasa Betawi mah. mungkin kalau kata orang-orang dulu mah pasti di salah satu adalah yang nurunin ya. Ya ini aneh gitu. Wow, ente sih. Itu makanya kalau kata Engkong lu mah pas masih hidup pokoknya lu ya harus nerusin dah nih ya kebudayaan katanya jangan sampai punah lah gitu. Nah kalau menurut berjalannya waktu ini Bang Darle, kira-kira Bang Darle ini punya kegiatan ataupun motivasi nggak buat anak-anak lingkungan Bang Darle? Kalau motivasi itu selalu bang kita kayak di rumah nih ada bocah yang pugu lagu nongkrong gitu ya kita rangkul dikit-dikit. Amin. Tapi nggak secara langsung bro ayo gini-gini lu kegiatan kagak maksudnya pelan-pelan aja kita sambil dia lah misalnya pada banyak kan sih di daerah aneh sih ini apa pada mabuk emang gue pemabuk semua. Itu kita jerumusnya ke situ dulu pelan-pelan ngasih rokok Menyelami. nyelami lah pelan-pelan tapi nggak secara lu gini jangan minum lu ikut gue aja gini lu positif gitu enggak Secara halus. karena kan ya bocah pasti kan masih labil ya mikirannya gitu ya kita masuk dulu set atau ntar juga kita tunjukin aja kalau kita positif kayak saya misalkan dari rumah
udah pakaian begini silat apa, ntar juga dia ngeliat sendiri bang. Betul. Nah dari situ ya alhamdulillah ntar pada nanya, Bang Darle latihan di mana sih gini-gini, mau dong ikut. Nah itu dari situ. Ya, karena penampilan orang bisa Nah terpengaruh. jadi ini bocah enak nih kayaknya gitu. Jadi pada ngikut sendirinya dengan sendiri. Kan nggak bisa dipaksa kalau gitu. Nah ini kan Kayak Bang gitu. Darle ini, ya saya kurang lebihnya tahu nih Bang Darle ini sebenarnya nih. Betul, betul. Dia ini setelannya tuh retro banget ya kan. Wih, anak gaul banget gitu dulunya ya kan. Anda merhatiin saya aja ya? Wah, kan terkenal di dunia lain. Kayak uka-uka Itu itu. Bang Darle, kira-kira perjalanannya Bang Darle ini kan nggak mungkin langsung apa namanya langsung berubah total gitu ya. Bang Darle juga pasti kan sempat terjun juga gitu ya Bang Darle. Itu bagaimana sih Bang Darle kalau penjelasannya sampai Dari yang begajulan lah ya. bulan lah gitu ya. Sampai Dari sekarang. begajulan. Kan penasaran nih kita. Jadi awalnya mah ini bang apa? Kayaknya apa ya? Kok capek sendiri sih bang? Oh gitu. Kayaknya kita gini-gini baik, tapi ibaratnya emang keren, cewek gini banyak lah ibaratnya banget yang demen lah, tahu sendiri kalau udah keren mah kita ya kan mau gembel juga. Pujangga juga berarti. Iya, tapi lama kelamaan kayaknya hati biarpun kita senang gitu di situ, tapi hati mah kagak senang. Iya kasarnya kayak kita banyak duit apa, hati kayaknya kagak enak amat ya. Nah itu pas kita ngeliat temen, ada temen kan ibaratnya, wah ini kok bocah kayaknya enak aja nih dia dengan ini latihan kayak gini lah positif. Akhirnya nih ngeliatin dikit-dikit, coba ngikut ternyata di situ saya dapat ketenangan ya bang gitu. Oh ini tenang banget ya. Emang banyak yang kayak ya inilah suka dukanya biar baru kayak gini. Ada sebagian temen ninggalin kayak gitu. Jadi Bang Darle ini dapat pencerahannya setelah Bang Darle mengenal seni Seni pencaksilat. pencaksilat budaya. Emang kegiatan Jadi- positif juga Bang yang bikin berubah Sama Bang. juga buat badan kita lebih sehat lagi. Betul. Nah kita balik lagi nih ke narasumber yang satu. Betul. Yang bikin orang penasaran. Saran. Bang Habib nih, saya mau bertanya sedikit nih. Iya. Pada waktu itu kebetulan juga kan saya istilah kata bergabung di paguyuban pemuda. Nah pada saat itu kira-kira orang mana aja yang bergabung untuk menyerang kampung gunung? Kalau dari sisi itunya aneh kurang tahu bang ya. Iya, iya. Cuma kayak aneh tahu tuh dia tuh cuma bergabung tuh dua wilayah. Dua wilayah. Cuman wilayah mana aja aneh kurang tahu bang. Oh, Nah, cuma pas udah kejadian itu pokoknya aneh udah tersangka nih. betul. Ya kan akhirnya selesai aneh udah di BAP, aneh ngomong sejujurnya ya kan sama pihak kepolisian, dan akhirnya aneh langsung tuh bang dikandangin. Dikandangin. Nah selang beberapa hari kemudian aneh kira aneh bakal bisa pulang nih, karena aneh kan posisinya kan juga kan jaga kampung ya, bukan disengaja. Iya. Karena aneh juga punya inisiatif jagain kampung. Kenapa sih aneh kok banyak yang bilang tuh kok kenapa sih lu nggak lari? Kenapa sih kok nggak lari? Ya aneh pikir kenapa mesti lari? Gua nggak salah, niat gua baik jagain kampung. Iya, benar. Aneh karena aneh udah punya janji sendiri. Aneh jujur bang nih dari diri aneh sendiri. Aneh bakalan bela siapapun walaupun aneh harus masuk bui. Itu dia nyanyi ini. Makanya ketika kampung dengan kayak begini, katanya korban meninggal kena lu mesti lari, aneh pantang lari bang. Sampai mana pun aneh pin. Ternyata doa aneh bener-bener dijabah sama Allah. Akhirnya aneh diuji di situ. Sanggup nggak lo? Aneh juga bagaimana? Mau nangis juga percuma. Iya, bingung. Nangis ke Mau siapa nangis ya? juga percuma. Mau nangis juga bakalan dibebasin. Tapi pada saat itu Bang Abi, berarti kan bukan Bang Abi sendirian kan yang dikandangin. Iya benar, emang aneh nggak sendirian bang. Kira-kira nih Bang Habib, waktu pada saat pihak yang berwajib itu menyebut Bang Habib, adakah teman-teman Bang Habib yang udah dikandangin duluan? Kebetulan itu belum ada bang. Belum ada. Penangkapannya itu pas hari itu semua. Jadi Serempak. serempak, tapi beda-beda waktunya. Beda waktu. Beda waktu doang bang. Jadi ada yang jemput di pas lagi sahur, ada yang jemput abis subuh. Betul. Mungkin pas dari beda-beda orang ini jemputnya beda waktu. Hanya dari mut ke mut hanya nyembet nih ke teman-teman aneh yang kepegang gitu bang. Jadi Bang Habib ini
artinya tidak mengetahui lah gitu ya masalah ini. Artinya ini bukan gangster bang ya? Bukan gangster. Ini kejadian ini berarti apa nih bang? Tawuran gitu ya? Ini tawuran yang disengaja. Salah paham. Tawuran yang disengaja. Tawuran yang disengaja. Tawuran yang disengaja, tapi Bang Habib tidak mengetahui. Tidak mengetahui bang, sama warga juga, Jadi- warga juga. Sebenarnya ini bang, apa kalau tawuran ini siapa sih yang mendalanginya sebenarnya? Bang? Yang mendalanginya itu ya aneh sih nggak bisa nyebut siapa orangnya ya. Inisial lah. Ya inisialnya sih aneh sebut si A, masih beda. Ya inisial pokoknya dia di bawah umur. Di bawah umur. Di bawah umur bang. Berarti masih anak-anak dong ya? Masih anak-anak bang. Kayak sekarang dah tuh. Emang Iya makanya pas aneh tahu ternyata itu ulah bocah berdua itu pas dia turun nih bang nih, dia udah diturunin dikanangin barang aneh maki-maki bang, salah nggak? Nggak salah aja. Aneh bilang begini bang sama dia, kalau emang tawuran masih ada untungnya masih gue jalin sampai sekarang. Bukan ini nggak ada untungnya, bukan yang untungnya malah nyusahin. Akhirnya ini nyusahin orang tua gua, nyusahin semuanya. Betul. Bener gak? Betul. Harusnya kita dulu bisa nyari kerjaan, kita jadi kehambat. Betul. Harusnya bisa modalin buat kawin jadi kehambat. Wah, Itu tadinya tabungan buat aneh modal kawin jadi buat ngurus nanti di dalam bang. pusing lah ya intinya. Pusing apa? Ini mah tawuran yang dibuat-buat gitu ya. Iya. Sampai satu kampung itu turun bang. Betul. Bukan Tapi satu kampung turunnya lagi, itu Bang. orang kampung tidak mengetahui. Mengetahui. Taunya kan sono sini doang. ya. Itu, Bang. Nggak tahu yang realnya. Bahayanya kalau kabar burung itu nggak dicerna dulu bang ya kabar burung ini dan gitu ya. Betul. Mungkin nanti kita bakal bahas lagi Bang Habib nih ya, karena masih ada perjalanannya masih panjang. Masih. Ini belum selesai tapi masih ada perjalanan yang dibui kan. Waduh. 4 jam belum tentu kelar ya. Belum tentu kelar bang. Belum kelar. Aneh kan lama di sono. Di penjaranya aja kita belum tahu tuh keluh kesahnya, sedihnya di mana gitu. Biar jadi pelajaran juga nih buat anak muda begitu gitu bang. Benar. Motivasi lah ini buat anak muda jangan sampai gitu. Ya kita balik lagi nanya Bang Darle, kira-kira Bang Darle, wes kita nggak tahan sama pesonanya bener, pantesan aja jadi pujangga ini. Jago. Menurut Bang Darle nih, Iya nih Bang Emen. apa kita kan sekarang sedang menghadapi masa pandemik nih, Betul. yang setiap kegiatan kita itu selalu istilah kata dibatasi dan istilah kata dipantau oleh pihak pemerintah. Nah, kalau menurut Bang Darle nih, kegiatan Bang Darle kan cukup banyak ya. Istilah kata cukup sibuk lah. Sibuk deh. Iya. Kegiatan apa aja sih yang sekarang Bang Darle dalamin selama masa pandemik ini? Pertanyaan bagus ini. Bagus banget bang Darle. Jarang loh ini loh. Betul. Jadi Tahu gini, nih Pak. saya bawa nih. Emang kan sekarang lagi PPKM, memang semua dibatasin. Tapi intinya kita sebagai anak muda jangan berhenti berkarya. Macan. Harus tetap berkarya, Bang. Macan. Yang penting kita Kan itu. yang penting kita tetap mati protokol yang dijalani oleh pemerintah. Itu. Ya, jangan kayak PPKM ini terus kita pusing di rumah, stres orang kemana-mana. Malah stres otak. Banyak cara bang ya. Banyak cara kayak kita buat apa, buat konten dari HP bisa. Ya, Kan tanpa harus bertatapan Iya tuh. betul. Oh. Nah, itu bisa dari situ. Banyak sebenarnya. Yang penting kita jangan sampai walaupun kita orang Betawi katanya inilah ya kasarnya. Tapi kita itu mah dulu. Kalau sekarang ya kita harus ke era modern. Nah, Harus. kita ada gadget. Betul. Manfaatin lah, masih banyak bang, masih banyak. Banyak yang disebutnya enggak, jangan sampai putus Nah, asa. jangan sampai putus asa, jangan sampai diem aja gitu. Kita harus tetap berkarya, muter otak. Entah bagaimana caranya, kan kita harus ngerokok. Benar. Nah, Apalagi kan itu. anak ini kan juga kudu Nah, makan. intinya rokok ya kan. Ya kan, rokok banget. Izin dulu nih, izin ya. Izin nih. gitu bang. Jadi intinya kita walaupun pandemi apa, buat berkarya harus tetap berkarya. Entah di bidang lenong, seni, pokoknya yang berbau seni kita jalanin aja. Walau lewat virtual kan sekarang banyak kan. Kayak gitu aja. Iya Bang Darle, kita juga kan sempet nih ngintip-ngintip lah di channel YouTube. Ya kan? Binditan ada. Sering ngeliat nih di YouTube-nya teman-teman itu sering membicarakan Bang Darle itu selalu aktif di seni palang pintu. Alhamdulillah. Nah, dan Bang Darle itu juga sebagai vokal dari palang pintu. Iya. Nah, Bang Darle itu bisa main pantun dari mana asalnya Bang Darle? Kalau pantun, kalau aneh jujur, aneh bermotivasi sama almarhum Haji Bokir.
almarhum Bang Ben. Iya, Nah iya. ini dua ini yang Wah. memotivasi saya untuk selalu berkarya nih. Jadi icon ya. Ikonnya dia ada berdua. Emang icon Dari Betawi situ. juga itu ya. Wah, benar. Kayaknya keren aja nih dua orang ini. Betul. Itu sih motivasi saya buat selalu inilah inin budaya, inin palang pintu. Ya itu dari dia. Kayaknya keren aja lah. Cakep juga berarti. Jadi fresh bang ya. Fresh itu motivasi saya buat berkarya ya di dia orang itu, dua orang itu. Jadi Seniman. mengambil ilmu dari sisi almarhum Haji Bokir, Haji dan Binyamin. Binyamin Nah, itu. Suhaib. Ikon Dari saya icon dua. Betawi yang terkenal nih, emang bener tuh. Kita Icon ambil. dua ini jangan sampai kita lupain, Bang. Makanya Betul, Bang. kayak lawakan saya ngambil dari mereka orang. Kalau yang tahu ya. Tuh, tuh. Tapi saya kan ngambilnya yang ngumpet-ngumpet juga ya. Flexer. Nah, ini Bang Darle nih, saya juga kan istilah kata sering muter nih di kampung-kampung dulunya gitu ya. Kalau komedi kali itu. Dulunya kan hansip. Oh iya. Jadi Lawan kita ini keliling. sering bergaul dari orang jahat, tokoh ulama, tokoh pemuda, anggota dewan, semua kita sudah istilah kata Jelajahi lah. bersilaturahmi. Nah, Bang Darle ini termasuk tokoh Kampung Gunung pinggiran bawah ya. Ya, jatuhnya Nah, masih jatuhnya kampung gunung juga emang. Gunung juga. Nah, di situ saya ketemu dengan tokoh yang bisa dibilang ulama dan juga tokoh masyarakat di sana. Nah, kalau Bang Darle ini dulunya kan itu agak-agak begajulan. Wah, iya, bener. Nah, tapi setelah saya selidiki, Iya. tahun demi tahun, nah sekarang ada perubahan nih. Alhamdulillah, Bang. Nah, dari segi keluarga, dari segi pergaulan. Nah, kira-kira dari segi pergaulan dan keluarga ini, apa sih yang memotivasi Bang Darle untuk merubah dari segi keluarga Bang Darle? Kalau dari guru sih aneh alhamdulillah di kampung ada namanya Habib. Habib. Alhamdulillah masih ada. Bukan Bang Habib. Tahu marganya HP nyala atas apa? Jadi emang dasarnya kecilnya aneh sering ngaji ya sama guru ini Habib. Jadi dia pernah ngomong, ente mah ntar begini juga begajulan nih pasti balik lagi. Itu ucapan dia bener. Balik lagi kemana? Ke guru ini ngaji Oh, lagi ke Habib aneh nih, ngaji namanya lagi. Habib Paritasan Molahela dia pokoknya. Marganya Molahela. Itu aneh dulu ngaji sama dia kecil sepanjang waktu berjalan pergaulan dah tuh ya kan namanya kita ini begajulan yang mabok ini mabok lagi tuh lama tuh bang kita bergaul mabok yang mabok cewek kayak ke apartemen apa nyewa itu udah pasti tuh tapi dari situ ya itu kembali lagi astaga kagak ada ketenangan di situ Bang Ya. Darle ini berarti tipikalnya terbuka, Bang ya. Betul. Nah, mendingan saya buka-bukaan bang jujur aja Begini gitu ya kan. jadi Iya. nggak ada yang ditutupi. Nah. Bener. Keduanya juga buat motivasi anak muda. dari situ karena dulunya emang dasarnya udah kenal yang namanya ngaji alhamdulillah dikit-dikit olah batasa gitu. Tapi dasarnya Nah, jadi saat aneh kayaknya kok gue begini amat ya setiap ada masalah. Gundah jadi. Bunda kayak gelisah walaupun Pakai kita. celana. Nah, itu. Gelana. eh, Gelana apa gelanda? Gelana. Apa tuh? Akhirnya aneh balik lagi ke ulama, ke habaib, ya sering majelis taklim. Nah, itu ketenangan lagi di situ dapatnya. Emang kita jangan Nah. sampai jauh ya, Bang. Terus juga namanya yang dari keluarga, Bang ya. Emang jujur anak bini itu motivasi aneh juga itu. Dari anak bini kita ya dapat hikmahnya juga kayak dari motivasi semangat. Ya menyadarkan aneh juga lah itu anak bini sebenarnya. Iya. Jadi begitu bang ya. Keluarga lah nomor satu walaupun kita ini jadi kita bisa ngerem nih gue udah punya anak motivasi Motivasi. bener Jadi anak begitu. bini sama ya tadinya kita ngaji udah itu aja Benar. Jadi intinya Bang Darle ini punya dasar dari ilmu agama. Agama. alhamdulillah Ya, ibarat rumah kalau nggak ada dasarnya Nah. fondasi Fondasi. nggak bisa kebangun. Betul. Fondasi rumah apa tuh, Bang, kira-kira? Betul kali. Fondasinya diri. Agama. Tuh, kayak gimana juga harus ada fondasi. nah itu jangan sampai kosong lah buat anak muda sekarang lah kalau bisa dijauhin ulama yang penting, yang kedua motivasi keluarga yang punya keluarga. Itu yang paling penting. pondasi tiang itu udah bener Nah, sekarang kita balik lagi narasumber kedua. oh, iya. Waduh, baik lagi. Dari seru lagi. Ini Jangan motivasi semangat kemana-mana. nih. Tetap tonton di channel Sanggar Seni Patok. Like-nya jangan lupa Sip. subscribe. Oh, ya. iya. sama dipencet sampai meletet ya kan, gitu Sampai meletet bang ya. sampai Petengnya, meletet loh, ya. petang. Ya, saudara-saudara, kita balik lagi ke Bang Habib. Bang Habib. Agak santai dikit dan tegang Bang Habib. Iya, santai aja cuma pengen ngopi dulu bang ya. Iya. Kayak bakar rokok lagi asik.
Tenang masih banyak. Saya nggak peduli bang. Keren loh, udah punya sponsor loh. Boleh dibuka nggak nih sponsornya? Jangan ditutupin lah. Setelah Bang Habib itu kan masuk di, kalau nggak salah di Polres ya, Di polsek kan nih bang di masuk. Polsek dulu, Polsek. di Polsek, terus Bang Habib dikirim ke Polres. Polres. Nah, habis dari Polres terus ke Kejaksaan. Betul. Nah, habis dari Kejaksaan baru disidang ya. Iya. Nah, setelah Bang Habib disidang berarti kan sudah dijatuhin vonis. Betul. Nah, kira-kira vonis Bang Habib waktu itu dijatuhin hakim berapa tahun? Saya divonis oleh hakim itu 1 tahun 6 bulan bang. 1 tahun 6 bulan. Uh. Nah, setelah Bang Habib divonis 1 tahun 6 bulan, berarti Bang Habib kan langsung tuh bertandang. Betul. Ibarat kata mau hotel lah. Ah, iya. Yang lebih bagus pesantren lah. Pesantren. Benar. Pernah ya? Ya, gitu. Nah, Bang Habib setelah di pesantren nih, awal mula Bang Habib ini istilah kata bersosialisasi dengan siapa? Waktu saya nyampe di sana itu bang, saya bersosialisasi beradaptasi itu dengan orang mana itu ya, sama orang DKI, Orang negara. orang Mangga Besar. Besar. Nah, aneh beradaptasi sama dia bang. Itu kebetulan emang itu dia juga sering keluar masuk. Oh, masuk. Jadi langganan dia member ya. Nah ini aneh. Member juga. Bang. Kalau panggilan exchange ngomong. Ya, jadi waktu itu aneh ngobrol sama dia, alhamdulillah aneh dikasih motivasi sama dia banyak banget sama dia. Amin. Karena dia bilang begini bang, lu jangan sedih sama hukuman lu lihat yang di atas kayak gua nih, dia hukumannya tinggi juga bang, hukuman dia 12 tahun. Hukumannya 12. dia tuh ininya. Waduh, Kasusnya. aneh nggak bisa sebutin dah, pokoknya mah jenis itu anda barang haram. Narkoba. Betul. Makanya buat anak muda jangan dah sekali-sekali mencoba narkoba dah. Narkoba. Udah begini aja, opi oko, Ah, udah masih hidup dapat tenang apa, bahagia, iya nggak Bang Andri? Iya. Nah, Bang Habib setelah Bang Habib beradaptasi dengan orang pertama, orang Mangga Besar nih. Kalau boleh tahu Bang Habib, di situ kan biasanya nih, saya juga pernah merasakan. Iya. Jangan bilang wah. Ibu pernah merasakan juga. Alhamdulillah, cuman kalau saya mau orangnya tidak merasa dibuang, Iya. tidak mau merugikan ataupun melibatkan keluarga. Ya, apa yang saya lakukan itu saya hadapi sendiri. Iya, betul. Tanpa harus istilah kata melibatkan orang di rumah ataupun keluarga kita. Betul. Pas banget bang ya. Iya, nah Bang Habib, setelah Bang Habib beradaptasi dengan orang dalam yang Bang Habib bilang orang Mangga Besar itu, nah kira-kira Bang Habib di situ kan setiap kamar itu biasanya ada kepala kamarnya. Betul. Nah, biasanya hukum rimba di sana, setiap orang baru yang masuk itu biasanya dipelontos ataupun istilah kata dibabi buta. Betul bang. gitu, Bang? Betul. Ngeri banget ya. Betul. Nah, makanya kalau di sana, kalau yang pertama masuk, kita telanjuran berani, telanjuran takut. Bang Habib Nah, perasaannya kira-kira waktu itu Bang Habib gimana? Perasaannya pertama kali Bang Habib. Artinya kan Bang Habib ini pertama nih. Iya. Udah anak mau lagi gak kira? Cukup sekali. Harus jadi kawin lagi ntar ya Bang. Jadi emang rasa takut kan pasti ada bang ya. Betul. Karena kita baru pertama kali kan nggak nyangka bakal bisa ngerasain punya pengalaman kayak begini nih. Apa sih orang yang pengen ya kan? Ternyata kita ngalamin sendiri. Ternyata jangan kata itu udah nyampe di LP-nya bang ya. Yang aneh pertama masuk kali di polsek aja udah keras banget apalagi di sononya bang. Nah, itu dia. Nah tapi pas alhamdulillah bang karena mungkin banyak doa dari orang tua, keluarga, semua keluarga sahabat. Bang maaf nih kita potong sambil nyemil Bang enak. Wah, Jangan. Gua kira berkah ini yang pizza. Pizza bang. Iya. Yang bungkus saya doang bang. Domino. Dibalik Bang, dibalik Bang. Ini pizza Betawi kali ya. Wah, ini dia Bang. Dan kita orang kagak enak kita jadi ini. Mana? Aduh. Dibalik Bang. Biar yang nonton nggak usah ikutan lapar apa gimana? Oh gitu. Kita makasih nih Bang nih udah disuguhin apaan baik. Dapat ini bang nih, biar kata gorengan juga. Jangan kita nikmatin apa yang Iya. Ngobrol santai lah. Iya, kalau kopi dari orang lain itu kan susah. Benar. Kirain asli Bang. Ini
Ya kalau nasi mentar selesai acara. Udah lapar nih Bang Mandi Bang nih. Bisa. Nah kita lanjut lagi ke Bang Habib nih. Kira-kira Bang Habib setelah Bang Habib dipelonco nih sama orang-orang lama. Nah Bang Habib merasakan dalam hati Bang Habib ini kira-kira kenapa gua harus begini ataupun gimana gua seharusnya ada di dalam sini. Betul. Aneh apa ya? Pas waktu aneh ngeliat situasi di Polsek aja udah kerasnya luar biasa Bang ya. Nah pas alhamdulillah Bang, aneh nyampe di LP itu, alhamdulillah Allah masih ngelindungin aneh Bang. Aneh masih ngelindungin aneh Bang. Apa ya, ibarat kata yang baru-baru aja Bang, itu namanya pukul 20 pasti kena. Tapi aneh alhamdulillah Bang, aneh gak kena sama sekali. Alhamdulillah juga. Nggak sama sekali Bang. Wah, jangan-jangan Bang Habib ini punya Iya kayaknya. Punya apa nih? harus Korek nih ya. Karena backgroundnya Bang Habib ini kan artinya sebenarnya bukan orang yang begajulan juga Bang ya. Benar. Dari Bang Habib ini kan salah satunya orang yang rajin ngaji juga, habis itu muazin Amin. juga gitu ya Bang. Udah gitu juga bergerak di organisasi yang cukup lumayan bisa dibilang agamanya kuat. Itu udah ada tameng lah dia jatuhnya. Mungkin itu dasarnya dia, jadi dia dilindungin Bang. Karena kan kata Abang sendiri kan di pelonco Bang. Mungkin ada yang nggak tahu nih Bang, pelonco itu apa sih Bang? Kalau di Ponco itu ibarat kata orang baru harus mengikuti ataupun peraturan yang ada di dalam. Dibully gitu Bang. Dihajar. Wah, kan dibully lagi tuh Bang. Dihajar habis. Baru tahu ini juga kita. Iya. Nah itu. Jadi semuanya itu para napi-napi yang baru itu bukan sepukul dua pukul. Yang ada di kamar itu semua. Wah, bener Bang, bener. Bener, itu bener Bang, itu bener. Iya, di pengalaman saya juga seperti itu. Hukum rimba itu adanya di dalam. Di dalam. Nah, kita merasakan sebenarnya pahitnya hidup, manisnya hidup, ya di dalam tahanan itu kita bisa merasakannya. Bener Bang, bener Bang. Di luar boleh lah pukul lagu begini jago, di dalam belum tentu Bang ya. Bener. Iya. Itu banyak banget Bang, orang istilahnya orang baru tatonya berewetan, tapi sekali kalau udah dimasuk ke itu Bang, ciut kayak tikus digebrak Bang. Ini jago di luar doang ya. Wah enggak Bang Jack mah beda Bang Jack, ke aneh sama banyak nih banyak kata tato tapi hatinya tuh Hello Kitty. Seru nih, makin seru ini kayaknya. Oke. Aduh. Jadi intinya begini Bang Habib. Jadi setiap ada masalah yang di dalam itu, apa yang Bang Habib lakukan ketika ada masalah yang bersangkut paut dengan napi lainnya, istilah katanya ada keluarga yang ngasih makanan atau dibesuk. Nah, Bang Habib kan merasakan ada keluarga Bang Habib yang membesuk nih, ngasih makanan. Nah, makanan itu kira-kira apa Bang Habib duluan yang nerima, apa Palkam duluan yang nerima? Itu udah pasti Palkam dulu yang nerima. Oh, Palkam. Palkam dulu yang nerima. Karena kan karena itu kan Palkam berkuasa. Betul. Iya, yang penting mah kita yang penting masih berbagi. Benar. Aneh juga kalau Palkam nggak buat adil, pasti aneh juga bertindak dong. Bener nggak? Karena di dalam itu udah hukum rimba. Betul. Iya, karena aneh aja buat keluarga aja nih bagi-bagi, masa ya Palkam nggak bagi-bagi. Tapi alhamdulillah Bang, Palkam itu semua adil. 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 Berarti Bang Habib ini dapat kamar yang Palkamnya adil dan bijaksana. Mantap. Oke Bang Habib, kita geser dulu ke narasumber yang berikutnya. Jangan sampai dia bengong. Benar. Bang Andre, hajar. Jadi gini Bang Darle. Besok gimana ya? Ngomong gimana kek? Yang penting ada kopi. Siap. Iya. Jadi Bang Darle, mungkin dalam arti kata pembahasan kita nih artinya buat dari segi motivasi untuk segi anak muda ini terutama dimanapun berada, langsung kita tanya Bang Darle motivasinya buat anak muda. Bang Darle gimana kira-kira buat anak muda nih? Kalau buat anak muda ya intinya gini aja, ya kita koboy boleh. Kayak koboy itu dalam arti ya bergaul sana sini boleh ini, tapi ingat satu, ibadah jangan sampai lupa. Benar. Ngaji lebih penting, kita silaturahmi itu penting. Itu paling penting. Yang penting kita punya guru nih. Kan kita belajar kalau nggak punya guru gimana? Ya, Nah nggak jelas kan? Ya itu aja sih Bang intinya, ingat nama yang di atas lah.
biarpun kita bengal nggak apa-apa bengal. Ya, namanya manusia kan gak ada yang sempurna kan. Betul bang. Entar ini itu. Betul. Jadi intinya saudara-saudara, Bang Dade ini memotivasi anak muda ataupun generasi berikutnya, jangan sampai kita bergaul tapi kita tidak mempunyai adab. Nah itu intinya. benar. Nah sekarang kita tanya buat Bang Habib. Bang Habib, kata-kata Bang Habib untuk anak-anak muda seluruh Indonesia, motivasinya nih Bang Habib. Ketika Bang Habib ada di dalam, setelah Bang Habib keluar, kata-kata apa Bang Habib yang akan ucapkan untuk anak-anak dari Indonesia nih? Apa bang ya motivasinya ya? Ya buat motivasi anak muda ya carilah kegiatan yang bermanfaat. Amin. Jangan sampai nyusahin keluarga, bener gak bang? Benar. Iya. Ya saling jaga, saling apa istilahnya, saling menghormati, saling menghargai, bener gak bang? Betul. Iya. Yang penting apa sih intinya mah jangan nyusahin keluarga itunya bang. Intinya mah bang. Carilah kegiatan yang bermanfaat, Positif. jadi manusia yang bermanfaat. Ya, Itu bang, itulah pesanannya bang. pesan Bang Habib, intinya pergaulan kita bergaul sama siapa aja, tapi kita jangan lupakan silaturahmi itu kita harus cari yang bermanfaat dan jangan sampai merugikan orang Nah, banyak, Itu yang apalagi bener bang. keluarga kita sendiri. Betul. Harus ingat tapi Harus ya ingat. agamanya kudu ada pondasi itu terutama. Nah. Ngaji jangan ditinggal kalau bisa Itu ya. paling Sholat penting. wajib hukumnya. Nah, seterusnya kita harus berbaur. Hablum minallah, hablum minannas. Ya. Berhubungan dengan manusia, berhubungan juga dengan Allah. Kalau yang selamat dunia dan akhirat begitu. Benar. Amin. Nanti guru ngaji kayaknya nih. Oh, gitu. Itulah pembicaraan kita ataupun topik kita yang kita bahas dari dua narasumber yang berbeda, dua pengalaman yang berbeda, satu unik dan satu lagi agak sedikit menegangkan, tapi bisa memotivasi kita untuk hidup kita lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara jangan lupa tetap terus pantau di Sanggar Seni Patok, channelnya ada di YouTube. Jangan lupa, saudara-saudara, kita sudahi dulu pembicaraan kali ini. Mungkin nanti kita akan berjumpa lagi. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Like dan komen. Share juga sih.